Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 2 TIA, generasi 22. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah saya, yaitu strategi membangun negeri di bidang transportasi, yang memiliki judul Mobilitas Masa Depan, strategi membangun sistem transportasi yang efisien dan inklusif untuk kemakmuran bersama. Langsung masuk saja. Industri transportasi memainkan peran sentral dalam melakukan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, permintaan akan sistem transformasi yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan yang semakin meningkat. Sebagai tulang punggung ekonomi, infrastruktur transportasi yang memadai bukan hanya menyederhanakan mobilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting negara-negara untuk memiliki strategi membangun bidang transportasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga merencanakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi merupakan salah satu faktor kunci dalam memajukan suatu negara. Namun, dalam konteks dinamika global yang terus berubah, beberapa masalah muncul yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi yang efektif. Oleh karena itu, di sini ini merupakan beberapa masalah yang didapati. Yang pertama, ketidakefisienan sistem transportasi, keselamatan transportasi, ketidaksetaraan akses transportasi, penggunaan energi dan yang berkelanjutan, aspek sosial dan kesejahteraan. Tujuan dari makalah ini dibuat dalam konteks kompleksitas masalah-masalah dan transportasi yang dihadapi oleh negara-negara saat ini. Tujuan utama penelitian ini adalah pertama, meningkatkan efisiensi transportasi, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi ketidaksetaraan akses transportasi, meningkatkan keberlanjutan lingkungan, mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Baik, kita masuk ke dari kali ini. Apa itu transportasi? Transportasi pada dasarnya mencakup berbagai sistem infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan modus-modus transportasi seperti jalan raya, kereta api, air, udara, dan pipa yang membentuk jaringan yang kompleks dan di seluruh dunia. Transportasi bukan hanya sekedar proses fisik, bergeraknya orang dan barang, melainkan juga merupakan fondasi bagi ekonomi modern yang sosietas yang terintegrasi. Untuk transportasi memiliki beberapa faktor penting. Pertama, infrastruktur transportasi yang melibatkan seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memfasilitasi pergerakan. Yang kedua, ada kendaraan dan teknologi yang bisa termasuk mobil, kereta api, pesawat, kapal, dan sebagainya. Yang selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Sistem transportasi yang diatur oleh regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini seperti peraturan lintas, standar keselamatan, dan kebijakan terkait lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa transportasi berlangsung dengan aman dan berkelanjutan. Peran manusia dalam transportasi. Peran manusia dalam transportasi itu mencakup berbagai elemen, mulai dari pengemudi kendaraan, operator kereta api, hingga pekerjaan layanan pelanggan industri penerbangan. Kepuasan dan keamanan manusia dalam menggunakan sistem transportasi adalah faktor utama dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang sukses. Dan poin yang
yang terakhir adalah peran transportasi dalam ekonomi. Transportasi adalah pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barang ke pasar, memberikan akses kepada pekerja, dan menciptakan peluang bisnis baru. Lebih jauh, transportasi internasional memfasilitasi perdagangan global dan pertukaran budaya. Selanjutnya, fungsi transportasi. Untuk fungsi transportasi di sini ada 6 poin. Di mana poin pertama sebagai fasilitator ekonomi. Transportasi adalah tulang punggung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ini membuka akses ke pasar yang lebih luas, membantu perusahaan untuk mengurangi biaya distribusi, dan menciptakan lapangan kerja di dalam industri terkait. Poin kedua, penghubung wilayah. Transportasi memperpendek jarak antara berbagai wilayah. Ini menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan desa-desa, memfasilitasi pertukaran budaya, dan mendukung integrasi nasional. Selanjutnya, pendukung pertumbuhan sosial. Melalui transportasi, masyarakat memiliki akses lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Dan juga mendukung peningkatan kualitas hidup dan membuka peluang bagi pembangunan sosial yang inklusif. Poin selanjutnya, penting dalam tanggap darurat dan bencana. Transportasi mendukung operasi tanggap darurat dan bantuan bencana dengan memfasilitasi pergerakan pasukan medis, petugas bantuan, dan bantuan kemanusiaan ke lokasi yang membutuhkan. Poin selanjutnya, mendorong inovasi teknologi. Transportasi terus mengalami inovasi teknologi seperti kendaraan otonom yang menggerakkan industri teknologi dan insentif untuk pengembangan solusi ramah lingkungan. Dan untuk poin terakhir dari fungsi transportasi, penting untuk pariwisata. Industri pariwisata sangat bergantung pada transportasi. Transportasi yang efisien dan terjangkau membuka akses ke destinasi wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan memberikan dampak ekonomi positif pada wilayah tersebut. Dengan memahami konsep tersebut, bisa kita ambil kesimpulan fungsi transportasi yang kompleks ini, negara dapat merencanakan dan mengelola infrastruktur transportasi dengan baik, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, kita masuk yang ke judul yang terakhir, yaitu strategi membangun transportasi negara. Dalam upayanya membangun negara di bidang transportasi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan serangkaian strategi yang berdasarkan pada pemahaman mendalam tentang konsep transportasi. Strategi yang pertama, perancangan jangka panjang yang holistik. Membangun rencana transportasi jangka panjang yang komprehensif, memperhitungkan perkembangan masa depan, mobilitas masyarakat, dan kebutuhan ekonomi. Strategi yang kedua, investasi dalam infrastruktur modern. Meningkatkan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, kereta api, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi publik. Yang ketiga, pengembangan transportasi publik. Mengembangkan sistem transportasi publik yang handal dan terjangkau. Ini mencakup pengembangan jaringan kereta bawah tanah, bus cepat, dan kereta komuter yang efisien. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam transportasi. Mengadopsi teknologi terkini seperti sistem pengelolaan lalu lintas cerdas, yaitu ITS, kendaraan otonom, dan transportasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, keselamatan dan keberlanjutan. Memprioritaskan keselamatan lalu lintas dengan mengadopsi langkah-langkah keselamatan seperti infrastruktur jalan yang aman, pengaturan kecepatan, dan pengawasan lalu lintas yang ketat. Poin yang keenam, kemitraan publik swasta. Membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan, pengembangan, dan pengoperasian infrastruktur. Poin yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lintas, penggunaan transportasi publik, dan pengurangan dampak lingkungan. Poin ke-8, fokus pada inklusi sosial dan ekonomi.
memperhitungkan keadilan sosial dengan ekonomi dalam perencanaan transportasi, ya, dengan memastikan bahwa aksesibilitas transportasi merata di seluruh wilayah dan kepada semua kelompok sosial. Dan poin yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menerapkan sistem evaluasi yang ketat dan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk terus meningkatkan infrastruktur transportasi yang menyesuaikan dengan perkembangan dan teknologi. Baik, dengan menerapkan strategi-strategi di atas tadi, negara kita dapat membangun sistem transportasi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Baiklah, untuk kesimpulannya yang bisa saya ambil, pembangunan transportasi adalah tonggak penting dalam membentuk ekonomi yang dinamis, masyarakat yang inklusif, dan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pemahaman mendalam tentang konsep transformasi ini, tujuan, manfaat, dan strategi-strategi yang relevan, negara dapat merencanakan dan melaksanakan transportasi yang efisien dan memadai. Uh, Dalam mengakhiri pembahasan ini mengenai strategi pembangunan negara di bidang transportasi, menurut saya penting bagi negara untuk mengambil langkah konkret berdasarkan rekomendasi yang telah diajukan. Implementasi strategi tersebut melakukan komitmen yang kuat, koordinasi antara instansi terkait, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Baiklah, sekian yang bisa saya presentasikan mengenai saya dengan tema strategi pembangunan negeri di bidang transportasi dan dengan judulnya Mobilitas Masa Depan, Strategi Membangun Sistem Transportasi yang Efisien dan Inklusif untuk Kemakmuran Bersama. Baiklah, sekian bisa saya sampaikan. Salam kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.